Nama saya Muhammad Gazi Gifari, NIM D1A 021222. Kebetulan di sini saya kedatangan teman ya yang memiliki pertanyaan seputaran hukum acara peradilan tata usaha negara. Sebelumnya perkenalkan diri dulu Mas, siapa namanya? Oke. Nama saya Rama. Jadi pertanyaan apa tadi Mas, bisa diulang? Oke, saya mau bertanya beberapa. Karena saya kan juga orang awam dan tidak tahu menahu soal peradilan. Apalagi yang peradilan PT-UN. Saya mau tanya yang pertama itu pengertian dari peradilan PT-UN. Terus yang kedua itu saya mau tanya apa yang bisa digugat di PT-UN. Terus yang ketiga, siapa yang bisa menggugat ke PT-UN. Terus mungkin yang keempat, bisa dijelasin contoh-contoh apa saja yang bisa digugat di PT-UN. Baik, mungkin saya bisa memaparkan sedikit penjelasan buat Masnya nih, biar nggak bingung-bingung kan. Apa itu PT-UN, apa yang bisa digugat di PT-UN, siapa yang bisa menggugat ke PT-UN, dan serta contoh kasusnya mungkin yang bisa masuk gugatan ke PT-UN. Baik, mungkin saya jelaskan sedikit Mas ya. Jadi PT-UN itu peradilan tata usaha negara, pengadilan yang menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pejabat pemerintah terkait mungkin keputusan tata usaha negara, misalnya SK pemecatan, pencabutan izin, mutasi, dan sebagainya. Tujuannya itu untuk melindungi hak warga dari keputusan pemerintah yang merugikan dan tidak sesuai hukum. Terus yang kedua, pertanyaan Mas yang kedua nih, yang bisa digugat di PT-UN itu keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bersifat konkret atau jelas objeknya. Yang kedua ada individual, ditujukan pada orang atau pihak tertentu. Yang ketiga final, maksudnya yang sudah bersifat akhir. Dan yang keempat yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Yang tadi saya bilang contohnya SK pemecatan PNS, pencabutan izin usaha, mutasi, penolakan permohonan KTP juga bisa. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, yang bisa menggugat ke PT-UN. Jadi yang bisa menggugat ke PT-UN itu orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan haknya oleh keputusan tertulis pejabat tata usaha negara. Dan kerugian itu terjadi karena keputusan tersebut bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum. Contoh yang bisa menggugat, yang pertama, warga negara perorangan, pegawai negeri sipil, pengusaha yang dicabut izinnya, dan yang keempat, lembaga swasta atau organisasi yang dirugikan oleh keputusan pemerintah. Intinya siapapun yang dirugikan oleh keputusan yang tertulis pejabat pemerintah berhak menggugat ke PT-UN. Terus contoh kasusnya tadi udah saya jelaskan juga Mas. Mungkin Mas juga bisa ngambil dari penjelasan saya yang tadi. Ada juga contoh kasus ini Mas yang bisa digugat ke PT-UN. Misalnya contohnya tadi yang saya pertama bilang, pemecatan PNS. Seorang guru PNS yang diberhentikan oleh kepala dinas pendidikan tanpa prosedur yang benar. Guru tersebut menggugat ke PT-UN agar SK pemecatannya dibatalkan. Yang kedua, pencabutan izin usaha tadi ada saya bicarakan. Yaitu contohnya sebuah restoran yang dicabut izin oleh operasionalnya oleh pemerintah kota tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas. Pemilik restoran menggugat ke PT-UN agar izin usahanya dikembalikan. Yang ketiga itu ada penolakan KTP Mas. Penolakan KTP itu seperti seorang warga mengajukan permohonan KTP tapi ditolak oleh Dinas Dukcapil tanpa alasan hukum yang sah. Warga tersebut menggugat keputusan penolakan tersebut ke PT-UN. Jadi ini yang keempat ada mutasi tidak sah Mas. Jadi contohnya seorang PNS yang dimutasi ke daerah terpencil tanpa proses dan alasan yang sah. Ia pun menggugat ke PT-UN agar SK mutasinya dibatalkan. Nah ini Mas yang menarik nih Mas. Yang nomor 5. Nomor 5 ini ada mahasiswa di drop out atau DDO. Mahasiswa DDO oleh rektor karena dianggap melanggar aturan padahal tidak ada bukti yang jelas. Mahasiswa tersebut melanggar peraturan. Mahasiswa ini pun
menggugat surat keputusan DU ini ke PT UN. Oke Mas, jadi ini saya pernah ngalamin yang kelima yang baru Mas jelasin, mahasiswa yang di drop out di DO lah kita bilangnya. Jadi saya waktu itu di kampus itu saya pernah di DO tanpa alasan yang jelas. Saya ngadu ke prodi, ke dekan, sampai ke rektor pun tidak ada jawaban yang konkret lah kita bilang. Jadi bagaimana Mas? Menurut Mas? Oh. Jadi kalau itu masalah Mas yang pernah Mas alamin, Mas bisa membawa surat keputusan DO tersebut ke PT UN Mas. Itu bisa diurus lebih lanjut. Oh, oke. Besok aja kita. Cuman udah lama saya udah nggak kuliah Mas. Besok bisa lanjut daftar lagi Mas ya. Jadi mahasiswa baru lagi. Baik. Terima kasih Mas atas pertanyaannya sebelumnya. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan sedikit penjelasan terkait pertanyaan teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.